semua benjolan di tubuh sih sebenarnya, bukan spesifik di payudara aja ya. Kita mendiagnosis sebagai tumor dulu awalnya. Karena mereka meraba di bagian payudaranya itu terdapat benjolan yang sebelumnya tuh mereka nggak pernah punya. Gitu. Nah, benjolan ini bisa disertai dengan beberapa gejala ataupun hanya benjolannya aja. Ya. Ada nggak kelainan-kelainan yang menyertai seperti keluar cairan dari puting susu padahal sedang tidak menyusui. Gitu. Jadi itu keluhan-keluhan tersering, tapi mostly 80% pasti datang dengan benjolan dulu. Baru ketika kita tanya-tanya, mereka baru sadar, oh iya ya dok, nyeri, oh iya dok, keras gitu. Sebagai seorang wanita gitu ya, apalagi sudah berada di usia-usia produktif, sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau mandiri. Jadi itu tuh ada singkatan yang namanya sadari gitu ya. Jadi pemeriksaan payudara yang dilakukan ini tujuannya untuk mengetahui apakah ada perubahan pada area payudara wanita dari bulan ke bulan. Gitu, karena kebanyakan benjolan payudara itu ditemukan oleh pasiennya sendiri, bukan dokter yang memeriksa. Justru mereka datang karena merasa ada benjolan. Halo sahabat Lira, kembali lagi di Lira Podcast. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting juga bagi kalangan, terutama untuk kalangan wanita, yaitu tentang tumor pada payudara atau benjolan pada payudara. Oke, di sini saya ditemani oleh Dr. Brian Pangeran Yosua, seorang ahli dalam bidang ini ya. Selamat datang dok. Ya, selamat siang. Ya, mungkin teman-teman Lira mau perkenalan lebih dalam tentang profil dari Dr. Brian. Ya, saya namanya Brian, ya, kerja di Lira sebagai GP atau General Practitioner di unit rawat jalan di Poliklinik. Ada lagi? Cukup. Kalau cukup segitu nggak apa-apa. Iya. Kalau mau informasi lebih lanjut bisa hubungi langsung Dr. Brian ya. Iya. Oke dok, mungkin kita bahas dulu secara umum sebenarnya apa sih itu tumor dan benjolan payudara, apakah ada hubungannya gitu secara umum benjolan payudara sama tumor gitu? Ya, jadi seperti yang kita sering dengar, tumor payudara tuh mungkin lebih mengarah ke diagnosis ya. Kalau benjolan itu biasanya yang dikeluhkan oleh pasien. Sebenarnya sama-sama aja, tapi penyampaian persepsi di pasiennya tuh yang berbeda. Gitu. Jadi pasien tuh kadang datang ke kita tuh dengan kondisi merasa terdapat benjolan di payudara, entah di payudara kanan atau payudara kiri. Nah, semua benjolan di tubuh sih sebenarnya, bukan spesifik di payudara aja ya. Kita mendiagnosis sebagai tumor dulu awalnya. Ya, sampai nanti terbukti iya atau bukan, baru kita bisa tegakkan diagnosis pastinya. Tapi semua benjolan di area tubuh manapun, awal pasti kita bilang tumor. Gitu. Jadi itu kenapa dibilang tumor, ada yang bilang benjolan. Sebenarnya itu sih, benjolan lebih ke sifat keluhan yang dirasakan pasien, sedangkan tumor itu sebagai diagnosis oleh kita dokter atau klinisi. Oke, mungkin ada gejala umum dok yang perlu sahabat Lira ini ketahui, atau mungkin ada bentuk khusus benjolan seperti apa gitu yang bisa perlu diantisipasi gitu? Ya, jadi kalau ditanya tentang keluhan, mostly pasien, terutama pasien-pasien wanita ya, itu datang ke rumah sakit untuk berobat karena mereka meraba di bagian payudaranya itu terdapat benjolan yang sebelumnya tuh mereka nggak pernah punya. Gitu. Nah, benjolan ini bisa disertai dengan beberapa gejala ataupun hanya benjolannya aja. Ya, misalkan rasa nyeri atau misalkan perubahan warna di sekitar benjolan, misalkan benjolannya tampak lebih merah atau lebih coklat kehitaman seperti itu ya, atau teraba keras. Ya, dari konsistensi dia bisa teraba keras atau lunak. Terus benjolannya ketika coba digerakkan dia bergerak atau enggak, mobile atau tidak. Gitu. Sama yang terakhir, ada enggak kelainan-kelainan yang menyertai seperti keluar cairan dari puting susu padahal sedang tidak menyusui. Gitu. Jadi itu keluhan-keluhan tersering, tapi mostly 80% pasti datang dengan
benjolan dulu. Baru ketika kita tanya-tanya, mereka baru sadar, oh iya ya dok, nyeri, oh iya dok, keras gitu. Oh, oke. Jadi bahkan ada yang nyeri, bahkan ada yang enggak juga ya dok ya? Oke. Oke, tapi seberapa umum sih dok sebetulnya benjolan ini muncul di wanita gitu, di payudara wanita gitu? Oke, seberapa sering kalau dari yang saya baca sih ya, untuk benjolan payudara sendiri di Indonesia sendiri ya, ini data yang aku baca dari tahun 2023 sih, tahun lalu, sekitar 85% wanita di Indonesia tuh mengeluhkan gejala benjolan payudara. Cukup banyak juga ya. Cukup banyak juga. Tapi itu apa sih dok sebetulnya penyebab utama atau resiko-resiko utama yang menyebabkan benjolan itu tuh ada gitu? Ya, jadi kalau ditanya faktor penyebab dari munculnya benjolan itu, sebenarnya belum, kalau di bahasa medisnya sih belum diketahui secara signifikan. Gitu ya. Ada yang dibagi nih, benjolan ini terjadi pada wanita-wanita usia kurang dari 20 tahun atau usia lebih dari 40 tahun gitu ya. Jadi ada kalau yang di atas 40 tahun kalau muncul benjolan di payudara, kita bisa pikirkan yang pertama adalah tumor payudara yang mengarah ke kondisi ganas atau bukan, tumor jinak atau tumor ganas. Tapi kalau di bawah 20 tahun gitu ya, itu bisa jadi dari pola siklus menstruasinya dia. Bisa jadi nggak benar gitu ya, lagi nggak benar gitu. Iya, karena beberapa pasien yang mengalami menstruasi pasti premenstruasinya akan mengalami masalah atau keluhan di payudara, mulai dia nyeri lah, mulai muncul cyclic breast pain namanya, jadi nyeri pada payudara pada masa-masa sebelum masuk ke menstruasi ataupun benjolan seperti itu ya. Itu untuk yang di bawah 20. Tapi kalau di rentang usia 20 sampai 40 tahun bisa terjadi pada kasus ibu-ibu yang menyusui. Mungkin karena faktor aktivitas, kegiatan, ibu itu lupa melakukan pumping atau lupa menyusui anaknya secara langsung, akhirnya terjadi produksi ASI yang berlebihan di payudara yang tidak tersalurkan dengan baik, dia membentuk sumbatan, akhirnya menjadi benjolan, nyeri, rasa tidak nyaman di payudara. Jadi dibagi berdasarkan kriteria usia, kurang dari 20, rentang dari 20 sampai 40 atau lebih dari 40. Nah, kalau lebih dari 40, kenapa kita curiga ada tumor yang mengarah ke ganas ataupun jinak? Karena masyarakat di Indonesia sendiri rata-rata usia 40 kan sudah nggak hamil, tidak menyusui. Nah, jadi kita mengarahnya ke sana. Jadi teman-teman di rumah untuk memastikan bahwa atau memeriksa sendiri di rumah itu pertama harus dilihat dulu aktivitasnya apa dan usianya itu ada di level mana gitu ya. Baru dirasa ada benjolan nih maupun tidak nyeri, itu mungkin bisa langsung dikonsultasikan ke dokter ya kalau misalkan khawatir gitu. Yes, benar. Jadi sebenarnya disarankan ini kan untuk benjolan payudara sendiri atau tumor payudara atau kanker payudara, udah banyak nih campaign di Indonesia nih yang melakukan edukasi, yang melakukan penjelasan mengenai kondisi ini ya. Jadi sebenarnya sahabat Lira juga bisa tuh searching di sosial media, di Google gitu ya, untuk mencari tahu tentang kanker payudara, tumor payudara ini sendiri gitu. Jadi yang di campaign ataupun kita sebagai tenaga medis yang sering memberikan edukasi adalah sebagai seorang wanita gitu ya, apalagi sudah berada di usia-usia produktif, sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau mandiri. Jadi itu tuh ada singkatan yang namanya SADARI gitu ya. Jadi pemeriksaan payudara yang dilakukan ini tujuannya untuk mengetahui apakah ada perubahan pada area payudara wanita dari bulan ke bulan. Gitu, karena kebanyakan benjolan payudara itu ditemukan oleh pasiennya sendiri, bukan dokter yang memeriksa. Justru mereka datang karena merasa ada benjolan. Nah, makanya perlu dilakukan secara rutin, secara mandiri oleh wanita-wanita setiap bulannya. Kapan sih dok? Tiap bulannya tuh spesifiknya 7 hari sampai 10 hari setelah siklus menstruasi hari pertama. Jadi begitu hari menstruasinya berhenti, gitu ya, 7 hari sampai 10 hari kemudian, dihitung dari hari pertama menstruasinya, dilakukan pemeriksaan. Nah, cara pemeriksaannya gimana? Bisa dilihat di
sosial media di Google. Karena kalau di sini kita raba-raba kan bisa kesensor. Jadi cara merabanya, terus tekniknya melakukan posisi berdiri atau tiduran itu bisa dilihat sih. Oke, jadi dengan kacamata dan indera peraba aja ya dok ya? Betul, dengan penglihatan kita sama tangan untuk raba. Oke dok. Nah setelah mereka misalnya teman-teman di rumah ini sudah menyadari bahwa ada benjolan di area payudaranya, sebenarnya apa sih langkah selanjutnya yang dilakukan, apa saja tes atau prosedur yang dilakukan untuk mendiagnosis tumor gitu? Iya. Nah, jadi begitu ketika pasien melakukan sadari di rumah, terus dibandingkan bulan lalu nggak ada benjolan, tapi bulan ini kenapa jadi ada? Sekecil apapun benjolannya, ketika berasa ada, ya segera lakukan pemeriksaan diri ke dokter. Jadi kalau pemeriksaan mandiri kan namanya sadari, tapi kalau pemeriksaan dilakukan oleh dokter itu namanya sadanis. Jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh klinisi kesehatan, gitu. Dan nanti dokter akan melakukan pemeriksaan sama seperti yang para wanita lakukan. Kalaupun ke dokter, ya memang harus sudah mempersiapkan diri dan mental. Karena yang namanya pemeriksaan payudara, baik dokter laki-laki maupun perempuan, harus melihat secara langsung kedua payudara. Jadi jangan nggak enakan gitu ya. Nah, karena pemeriksaan sama nih, harus dilihat dan diraba gitu. Jadi dokter pun, baik pria maupun wanita, harus melakukan pemeriksaan langsung gitu ya. Kalau memang ada benjolannya harus diraba. Kira-kira ini benjolannya konsistensinya keras kah, lunak kah, bergerak atau mobile kah, nyeri tekan kah, begitu. Nah nanti kalau memang sudah dokter yang merasakan, oh iya nih benjolan nih, tadi yang seperti saya bilang kan, semua benjolan pasti awalnya kita diagnosis sebagai tumor. Oke, ini tumor nih. Nah selanjutnya next step-nya adalah penegakan diagnosis melalui modalitas pemeriksaan penunjang. Yang paling sering tuh USG payudara. Gitu, dilirannya ada nih USG payudara, kita bisa lakukan gitu. Nah nanti dari USG payudara tuh bisa kelihatan ini apa sih benjolannya. Kalaupun misalkan masih belum 100% tegak, pasti nanti ada pemeriksaan penunjang lanjutan yang dilakukan gitu. Oke, jadi jangan khawatir apabila ada sedikit benjolan aja tuh langsung aja dibawa ke rumah sakit Lira Medica gitu. Betul. Cek gitu. Jangan didiemin, karena kebanyakan, bukan kebanyakan sih, ada beberapa pasien saya temui di poliklinik ya, mereka tuh justru sudah sadar ada benjolan, kayak misalkan 2 bulan dok, 3 bulan, tapi datangnya baru berbulan-bulan kemudian gitu. Jadi kita sih nggak sarankan yang seperti itu. Begitu dirasa pemeriksaan bulan ini sama bulan kemarin tuh berbeda, ada benjolan, langsung aja periksain. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kondisi kanker, tumor ganas gitu ya, prognosisnya akan lebih baik ketika ditemukan secara dini. Ya, jadi penegakan diagnosis kanker tuh prognosisnya atau angka kesembuhannya lebih baik nilainya dari ketika ditemukan di awal daripada di stadium-stadium lanjut. Jadi bisa segera diatasi ya dok ya. Ya. Tapi dok, dari ukurannya sendiri dok, mungkin ada sebagian orang yang ngiranya itu mungkin jerawat di kulit atau gitu dok. Gimana dok? Membedakannya gitu? Beda ya, kalau jerawat kan itu kan peradangan kulit. Kulit kan itu hanya di bagian superficial aja, di bagian atas ya. Ya kalau jerawat sih dia nggak akan kayak jerawat di pipi aja nih, kan dia nggak keraba sampai ke dalam baru bentuk benjol kan. Tapi kalau benjolan tuh dia sampai ke dalam kulit nih kita bisa raba. Oh ini nih, sampai akhirnya kan kita bisa, oh nih segede ini gitu kan. Kalau jerawat kan cuma gitu doang. Di permukaan atas. Iya, permukaan atas. Oke, mungkin dok, untuk kita beralih ke pengobatan dan pencegahannya, apakah semua benjolan di payudara itu harus dilakukan operasi dok? Oke, nah balik lagi tadi yang saya sudah bilang ya, dari pemeriksaan USG payudara, sebenarnya sih bukan cuma USG doang, ada namanya pemeriksaan mamografi gitu ya. Nah kalau memang hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan ini mengarah ke tumor payudara, curiga ke arah keganasan, gitu ya, akan dilakukan yang namanya biopsi. Biopsi itu adalah pemeriksaan pengambilan sampel tumornya, benjolannya, diambil sampelnya, terus kemudian diperiksa di bawah mikroskop, gitu ya. Diperiksa di bawah mikroskop, baru akan ketahuan, oh ini nih
selnya sel kanker ganas, oh ini sel jinak gitu ya. Itu yang menentukan hasil patologi anatomi, hasil PA-nya gitu. Nah, mengenai dioperasi atau enggak, biasanya sih pengambilan sampel untuk pemeriksaan patologi ini kita hanya mengambil sedikit bagian tumornya aja, ya pasti melalui teknik operasi atau fine needle aspirasi, FNAB gitu ya. Itu yang melakukan dokter spesialis, terutama spesialis bedah ya, sama patologi anatomi. Nah, endingnya kalau ternyata itu tumor jinak, benjolannya aja yang diangkat, gitu ya. Tapi kalau hasilnya adalah tumor ganas atau kanker payudara, ya berarti yang namanya kanker kita harus lebih agresif tindakannya, yaitu dengan cara mengangkat seluruh si payudara yang terdapat benjolan. Misalkan sebelah kanan nih, ya sebelah kanan nih kita angkat payudara yang namanya mastektomi. Balik lagi yang melakukan adalah dokter spesialis bedah. Ya, jadi memang perlu didiagnosa terlebih dahulu, baru ketahuan tuh apakah bisa dilakukan operasi atau tidak perlu gitu ya. Oke dok. Oke, ini adalah pertanyaan yang cukup sering juga ditanyakan apabila seorang ibu yang sedang menyusui itu terdapat benjolan seperti itu dok. Nah itu bagaimana dok, untuk apakah itu hal yang normal pada ibu menyusui atau gimana? Ya, balik lagi seperti yang tadi aku bilang, di rentang usia 20-40 tahun kalau terdapat benjolan pada payudara wanita, kita harus pikirkan kemungkinan akibat sumbatan dari saluran ASI-nya gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi ibu-ibu ketika menyusui terdapat benjolan, normal atau enggak? Bisa saja terjadi. Jadi itu normal pada ibu yang menyusui. Tadi balik lagi, yang namanya saluran itu kan akan memproduksi ASI terus-menerus kan ya. Kalau misalkan produksinya terhambat karena mungkin ibunya sibuk, nggak sempet menyusui langsung, ya nggak sempet pumping, akhirnya kan ASI-nya kan nggak keluar kan, tertahan di payudara yang bersangkutan kan. Nah akhirnya produksinya tetap jalan, tapi ASI pengeluarannya nggak lancar, nggak bagus. Akhirnya menyebabkan sumbatan, terbendung di dalam payudaranya. Nah itulah yang menyebabkan keluhan benjolan. Benjolannya tuh ya di area yang payudara yang memang nggak menyalurkannya. Itu bisa dua-dua, bisa salah satu. Tapi bedanya apa sama benjolan biasa? Kalau ASI-nya, kalau misalkan ibunya nih habis aktivitas di luar, nyeri kan karena nggak dikeluarin ASI-nya, pas pulang langsung diberikan ASI ke bayinya. Pas bayinya mulai menghisap, itu nanti akan hilang keluhannya, benjolannya hilang, rasa nyerinya hilang, gitu. Oke, jadi coba dulu diberikan kepada anaknya, apakah perlahan hilang atau langsung kalau misalkan nggak kunjung kempes gitu ya, bisa langsung dilakukan USG. Konsultasi dulu. Nanti di USG gitu untuk dicek. Oke dok, setelah kita tadi bahas tentang apa itu penyebab dari tumor, terus biasanya terkenanya pada usia berapa atau karakteristik umur seperti apa gitu, kita bahas tentang pengobatannya. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan dari segi pola hidup dari si penderita benjolan tadi dok, gitu. Selain dengan hal-hal yang disampaikan oleh dokter gitu. Ya, seperti yang kita tahu, tumor atau kanker itu kan sifatnya genetik ya. Genetik berarti kalau orang tua, salah satu dari orang tua memiliki riwayat keluarga yang memiliki tumor atau kanker, atau salah satu orang tua mengalami kanker atau tumor itu sendiri, berarti berpotensi 50% akan menurun kepada anaknya kan. Seperti itu. Nah, berarti yang bisa diubah apa? Lifestyle dari yang anak-anaknya ini. Ya, yang kita tahu kan sekarang kan banyak makanan minuman cepat saji, terus penyajiannya juga yang dibakar, digoreng, ada yang kalau dibakar ada bahkan sampai yang apa namanya gosong gitu-gitu ya. Kita tahu kan secara apa namanya informasi yang beredar di masyarakat juga, something yang gosong itu kan sifatnya karsinogenik. Karsinogenik itu adalah berpotensi memicu sel kanker untuk aktif di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi
ya hindari makanan-makanan yang seperti itu, pola hidup sehat, rutin berolahraga, seperti itu ya. Terus kalau memang terdapat keluhan benjolan, yang didiemin, lebih baik langsung segera periksakan ke dokter, karena lebih aman bagi kita untuk tahu ini benjolan biasa daripada kita diem-diemin kita anggap biasa tahu jadi cikal bakalnya dari si tumor ganas atau kanker gitu ya. Apalagi kalau punya background keluarganya yang menderita kanker, mendingan diperiksain aja gitu. Jadi diagnosis awal tuh lebih baik daripada telat gitu. Itu sih yang paling penting ya, lifestyle sih. Lifestyle modification tuh penting untuk jaga kesehatan tubuh kita ya. Itu sih ya, paling kalau misalkan sudah terdiagnosis tumor, sudah terdiagnosis kanker, itu tinggal ikutin arahan dari dokter spesialisnya, pengobatan kan ada modalitas kemoterapi, radiasi atau kemoradiasi, atau ya tadi operasinya diangkat tuh seluruh jaringannya. Oke, jadi penting sekali untuk lifestyle ini benar-benar diperhatikan ya dok ya, dan juga dan sesegera mungkin untuk menghubungi pihak yang benar-benar berkompetensi terhadap hal tersebut gitu. Dan Lira Medica ini tentu saja memberikan fasilitas itu gitu. Jadi tinggal hubungi aja Lira Medica gitu ya. Oke dok, mungkin ada pesan terakhir dok bagi para wanita gitu tentang kesehatan? Ya itu tadi sih, aku juga mensupport untuk setiap ibu-ibu, wanita-wanita untuk melakukan sadari, yaitu pemeriksaan payudara mandiri gitu ya. Setiap bulan. Jadi ketika kalian merasa di bulan ini terdapat hal yang berbeda dari bulan sebelumnya, terutama benjolan, jangan lupa untuk segera melakukan pemeriksaan ke dokter atau klinisi kesehatan. Jadi dari sadari lanjut ke sadanis gitu ya. Pemeriksaan oleh klinisi kesehatan gitu. Dan perlu diingat juga tumor payudara ini bukan terjadi hanya pada wanita. Oh gitu. Bisa juga terjadi pada pria. Nah, untuk pada pria juga, kalau misalkan sampai terdapat benjolan yang tidak normal, tidak wajar di area dada gitu ya. Karena kan kita kan pria payudaranya nggak mengembang ya, jadi dada. Gitu. Jangan lupa periksain juga. Jadi jangan jangan menganggap remeh, karena tumor payudara atau kanker payudara juga bisa terjadi pada pria. Cuma memang jumlah kasusnya lebih jarang. Kalau dari penelitian yang aku baca ya, yang tadi di tahun 2023 sendiri, mungkin kalau wanita itu 6 dari 100.000 penduduk ya ditemukan kasus tumor payudara. Tapi kalau pria 1 dari 10.000. Tapi tetap ada resiko. Gitu. Tapi berarti sebetulnya sama aja ya dok, mungkin yang mempengaruhi itu adalah lifestyle-nya juga ya dok ya? Lifestyle, hormon, dan keturunan. Oke, mungkin cukup banyak hal-hal yang sudah diberikan oleh dokter Brian ini, dan mungkin bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk para teman-teman dalam menjalani hidup ya, dan juga mengatasi kasus ini gitu. Oke dok, terima kasih banyak dok atas waktunya dok. Mungkin ada kesempatan lainnya untuk berbagi informasi tentang hal lainnya, silahkan datang lagi ke Lira Podcast dok. Oke, sampai jumpa sahabat Lira. Bye-bye.